Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Shinfasyang, Sutra Teratai, episode 1663. Telinga biasa yang murni dapat mendengar dan mengetahui segalanya. Hukum 4 kebenaran mulia adalah kosong. Dalam kekosongan terdapat Dharma sejati yang menakjubkan. Dalam penderitaan selalu membawakan keajaiban. Dalam keajaiban juga membawakan penderitaan. Mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati dan menerapkannya secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika fenomena dan prinsip berpadu, intisari menakjubkan akan membasahi jiwa kebijaksanaan. Segala jalinan jodoh tiada satupun yang bukan faktor pendukung tambahan. Secara demikian, akar telinga terus mempertahankan kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Batin terkondisi telah terbebaskan dan memperoleh kebodian terunggul. Bersungguh hatilah untuk mendengarkan dengan seksama. 4 kebenaran mulia adalah kosong. Sang Buddha membabarkan Dharma. Sesi pertama pembabaran Dharma memberitahu kita tentang 4 kebenaran mulia. Hukum 4 kebenaran mulia adalah prinsip sejati. Mengapa disebut hukum kekosongan? Adalah prinsip sejati. Akan tetapi kita harus bersungguh hati. Penderitaan, di manakah letak penderitaan? Sebenarnya adalah sebab penderitaan. Ada kumpulan yang berkumpul, berpadu, sebab dan kondisi berpadu. Berpadu menjadi penderitaan. Inilah kata-kata yang sering dibicarakan. Semua orang bersungguh hati untuk menganalisanya. Sebab penderitaan. Apakah ada sebab penderitaan? Pada dasarnya tidak ada. Semua ini adalah berbagai sebab dan kondisi yang berpadu. Sehingga sebenarnya tidak ada. Itu adalah kekosongan. Tubuh asli dan prinsip sejati berada tanpa esensi. Ini juga merupakan kekosongan. Sehingga hukum kekosongan akan tetapi inilah Dharma. Dharma adalah kekosongan yang mampu menampung segala sesuatu. Jika kita tidak memiliki ruang yang luas ini, bagaimana kita bisa menampung begitu banyak orang? Setiap hari mendengarkan Dharma dengan tekun di sini. Semua ini karena ruang yang demikian. Prinsip adalah alam semesta, ruang besar yang mencakup segalanya. Segala sesuatu di antara langit dan bumi berada di dunia ini, sehingga prinsip sejati adalah laksana alam semesta, tidak lain mencakup segala material, sehingga hukum kekosongan, prinsip adalah demikian terbuka luas. Segala sesuatu menggunakan prinsip untuk menganalisanya, tidak dapat dilihat, tetapi sangat berguna. Inilah prinsip. Kita harus bersungguh hati untuk memahami kekosongan secara menyeluruh. Dalam kekosongan terdapat Dharma sejati yang menakjubkan. Kekosongan ini adalah Dharma sejati kita. Kita perlu menerapkan dan memahami. Ketika dilihat kembali adalah sebuah kekosongan. Tidak ada esensi. Tetapi kita tidak terlepas dari kekosongan ini. Dharma sejati pada kekosongan. Sungguh Dharma yang menakjubkan. Laksana kehidupan kita. Bagaimana cara agar tidak menderita? Kehidupan kita. Perasaan tubuh jasmani kasar yang begitu banyak membuat tubuh jasmani kita merasakan sukacita atau tidak sukacita. 6 akar indera pada tubuh jasmani ini disimpulkan pada perasaan pikiran. Terdapat waktu ketika 4 elemen tidak seimbang. Perasaan seperti ini membangkitkan aksi dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah perasaan dari aspek tubuh. Sangat menderita. Penderitaan ini mengikuti tubuh saya.
mengikuti waktu pada kehidupan kita. Ruang dan lingkungan yang demikian harus serius membina diri. Bagaimana serius untuk membina diri? Merasakan kegembiraan di dalam Dharma. Pada aspek fisik adalah sangat susah. Oleh karena itu, dalam penderitaan selalu membawakan keajaiban. Perasaan ini sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi orang berkata, "Aduh, nikmati dulu, lalu lepaskan." Kita tidak dapat melakukannya, karena hari dan waktu terus berlalu, ruang yang begitu besar, dan ada begitu banyak orang di dunia ini, terlepas dari negara manapun. Meskipun ada perbedaan waktu, namun tidak ada perbedaan pada detik. Mereka juga mendengarkan Dharma pada saat yang sama dengan kita, ruang yang begitu besar. Jika tidak menggenggam waktu dengan baik, berapa banyak waktu yang kita miliki? Tetapi ketika kita menyatu dengan Dharma, selalu memiliki perasaan yang halus menakjubkan. Perasaan dalam batin, benda yang berwujud, selalu menyebabkan kita sangat menderita. Oleh itu, dalam penderitaan selalu membawakan keajaiban. Dalam keajaiban juga membawakan penderitaan. Sebaik demi sebaik naskah diselesaikan, sungguh menakjubkan. Terasa bahwa waktu dan ruang untuk menyempurnakan Dharma ini sedemikian berlalu, kita merasakan menakjubkan dari setiap kalimat Dharma, bait ke bait, menghayati kehalusan dan takjub dari Dharma. Jika kita tidak mengajarkannya, kita juga tidak dapat merasakannya. Semakin berkeinginan untuk mengajar, perasaan yang dirasakan semakin mendalam. Semakin mendalam jika kita menerapkannya. Kita akan menyimpannya. Ini adalah keajaiban. Laksana insan suci yang tekun. Di antaranya terdapat bodhisattva yang bersungguh hati, menampilkan banyak catatannya. Ketika kita berbicara memasuki aula, di luar kita melihat banyak bodhisattva pemandu. Terlebih dahulu mereka memandu saya untuk melihat. "Master, cobalah Anda melihat semangat semua orang yang mendengarkan sutra. Sekelompok bodhisattva ini, mereka memiliki catatan. Juga terlebih lagi mereka mengeluarkan sebuah buku catatan, mencatat dan menulisnya di catatan dengan sangat baik. Ketika kita berpikir metode demikian untuk mendengarkan Dharma, Dharma akan menetap di hati. Kita dapat menulisnya di dalam hati. Dharma ini tinggal di dalam catatan, dapat diselesaikan secara tuntas. Mendengar Dharma kemudian mengingatnya di dalam hati, menghirup Dharma dan mengingatnya di dalam hati. Batin dan ingatan yang mendengarkan Dharma, menulisnya. Percaya ini juga adalah sesuatu yang dapat ditinjau. Berapa orang yang mendengar, berapa orang yang memperoleh. Seluruh oleh dari batin. Beberapa orang setelah mendengarkan Dharma mengubah kehidupannya. Kita juga mempublikasikan apa yang batin kita peroleh setelah mendengarkan Dharma. Kehidupannya setelah mendengarkan kalimat itu. Bagaimana dia mengubah kehidupannya. Coba Anda pikirkan, bukankah ini menakjubkan? Sungguh merupakan kehidupan yang halus dan menakjubkan. Selanjutnya, mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati, menerapkannya secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan Dharma dengan baik. Meskipun akar telinga mendengarkan begitu banyak suara, fungsi yang paling penting adalah mendengarkan Dharma. Oleh karena itu, mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati, menerapkannya secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus benar-benar mulai bersungguh hati. Sebelumnya yang dibahas adalah akar mata. Sekarang mulai membahas akar telinga. Akar telinga adalah untuk mendengar. Mendengarkan hukum 4 kebenaran mulia. Setelah kita mendengarkan Dharma, kita harus memahami hukum kekosongan secara mendalam. Dharma adalah kosong, tetapi harus masuk ke dalam batin kita.
menetap di dalam batin kita, sehingga di dalam kekosongan adanya keberadaan Dharma yang menakjubkan. Mengingat Dharma ini selamanya di dalam hati, juga menyebar luaskan Dharma untuk mengubah kehidupan kita ini adalah mendengarkan Dhamma dengan sepenuh hati, menerapkannya secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mengubah sehingga fenomena dan prinsip berpadu. Intisari menakjubkan akan membasahi jiwa kebijaksanaan. Intisari Dharma yang halus dan menakjubkan ini membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Harus bersungguh hati. Semua Dharma menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan telinga agar telinga sehat, mendengarkan dengan jelas, masuk ke dalam batin kita. Ini sangatlah penting. Jadi, segala jalinan jodoh, tiada satupun yang bukan faktor pendukung tambahan. Harus menggenggam erat sebab dan kondisi dengan baik. Mendengarkan sutra juga harus memiliki sebab dan kondisi. Jika tidak memiliki sebab dan kondisi, Anda dan saya tidak mungkin bisa berkumpul di satu tempat. Di dalam tempat pelatihan diri ini, harus memiliki sebab dan kondisi pendukung baru bisa berkumpul pada tempat ini. Semua orang memiliki kondisi lingkungannya masing-masing. Mengapa bisa demikian? Apa sebab dan kondisinya? Semua orang bersusah payah mengatasi banyak persoalan untuk datang mendengarkan Dharma. Seorang relawan wanita dari Hong Kong, meski suami demi tidak mau istrinya pagi-pagi keluar rumah, dia sengaja pindah keluar tidur di sofa ruang tamu. Dia juga demikian meringankan kaki dan tangannya. Suami merintanginya sepenuh hati ingin mendengarkan Dhamma. Sejak mendengarkan Dharma pulang ke rumah mengubah diri. Bagaimanapun suaminya memperlakukannya, dia lalu dengan praktek membuat suaminya terharu. Setelah melewati beberapa waktu, suaminya berkata, "Saya mengalah kepada Anda. Sebenarnya pesona apa bisa membuat Anda begini? Tidak keluar, apakah tidak bisa mendengarkan Dharma? Kalian dengar adalah Dharma apa? Saya tidak tahu kalian sedang mendengarkan Dharma apa." Dia lalu berkata, "Bagaimana kalau Anda ikut saya keluar dengar? Kamu akan lebih tenang. Atau kamu bantu saya menyetir mobil. Kamu ikut saya pergi." Suami berkata, "Baik, saya antar kamu. Saya lihat seberapa jauh kamu bisa lari." Lalu dengan mobil mengantarnya. Antar sampai kantor pertemuan di Hong Kong. Di situ turun dari mobil. Suami lihat ke dalam, orangnya tidak sedikit. Setiap orang keluar masuk ada aturannya. Setelah melihatnya di tempat itu, lalu menyetir mobil pulang. Bertanya kepadanya, "Jam berapa harus datang jemput kamu?" Diberitahu padanya, "Jam 6. "Baik, jam 6 saya datang." Ketika datang, jam 6, mendengar masih belum selesai. Dia kemudian berdiri di samping pintu untuk mendengarkan. Dengar. Bagian belakang mendengar beberapa kata sepertinya sangat cocok. 10 menit lebih kemudian melihat semua orang keluar. Orang yang keluar semuanya sangat sopan, juga sangat terharu. Istri naik ke mobil, dia berkata kepada istrinya, "Apakah kalian setiap hari juga seperti ini?" "Benar, setiap hari juga seperti ini. Yang dikatakan guru kalian ada benarnya juga." "Baiklah, lain kali kalau kamu mau mendengar sutra, setiap hari saya akan antar kamu. Sangat bersuka cita. Saat pulang katakan seperti ini kepada saya. Sekarang suami saya setiap hari mengantar saya. Saya katakan padanya, 'Kamu ada undang suami masuk ke dalam untuk mendengar?' Dia berkata, 'Antar saya ke sana sudah sangat baik.' Saya mana berani undang dia masuk dengar lagi." Saya berkata, "Tidak apa-apa. Sudah antar kamu beberapa waktu. Juga datang lebih awal, berdiri di samping pintu mendengarkan. Lebih baik kamu mendorong dia. Lagi pula, langit belum terang.
tidak ada urusan lain. Mari sama-sama masuk dengar. Coba kamu ajak dia. Ini mendorong orang untuk mendengar. Saat itu kebetulan sedang mengajak orang untuk mendengar. Saya berkata, ini juga adalah jasa kebajikan. Apakah kalian tidak merasakan? Dia berkata, betul, sekarang seharusnya jalinan jodoh saya sudah tiba. Boleh, kali ini saat pulang, saya akan ajak dia pergi mendengarkan. Yakin bahwa saat ini sudah ada di tempat ikut mendengarkan. Ini adalah sebab dan kondisi. Segala sesuatu tidak lain adalah sebab dan kondisi. Tidak lain adalah faktor pendukung tambahan. Beberapa adalah faktor pendukung tambahan yang lancar. Beberapa adalah faktor pendukung tambahan yang buruk. Saling membantu kondisi yang pada awalnya adalah merintangi orang lain, tetapi secara perlahan merasakan bagaimana seharusnya menjadi orang, kemudian menjadi dirinya sendiri. Ini juga merupakan jasa kebajikan tak terbatas. Oleh karena itu, segala sebab dan kondisi adalah saling mencapai satu sama lain, baik kondisi buruk maupun kondisi lancar. Jika sebab dan kondisi tiba, selalu akan membantu pencapaian kita. Akar telinga terus mempertahankan kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Manfaat baik dari akar telinga kita terletak di sini. Ada sebab dan kondisi untuk mendengarkan dharma. Menggunakan telinga untuk mendengarnya, memikirkannya dengan baik. Setelah berpikir, prinsip kebenaran ini adalah benar. Sangat bersuka cita setelah mendengarkannya. Saya ingin mendengar, setelah mendengar, kemudian berpikir. Sangat jelas, saya juga boleh mengujinya. Bagaimana dharma ini dibabarkan pada masa lampau sekarang yang dibahas. Apa hasilnya pada masa mendatang? Mari, saya ingin lebih memahaminya secara mendalam. Ajaran lama, pengetahuan baru. Bagaimana untuk membabarkannya pada masa lalu? Sekarang saya terus mendengarkannya, sehingga secara alami dia akan membaca dan melafalkannya. Setelah mendengarkannya, mendapatkan kesan batin, dia akan bersedia untuk menulis. Setelah membaca, melafalkan, dan menuliskan secara alami, dia akan memberitahu orang lain. Manusia selalu mendengar dengan akar telinga. Baik demi baik, mendengarkan dharma masuk melalui akar pendengaran. Barulah bisa memasuki batin kita untuk direnungkan dengan seksama. Setelah direnungkan, barulah cocok dengan hati kita. Secara alami kita ingin membina diri. Bagaimana cara untuk melatih dan menegakkannya? Setelah mulai menerima dan menegakkan, maka akan ada kemajuan. Secara alami, kebijaksanaan akan bertumbuh. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat besar, sehingga batin terkondisi telah terbebaskan. Sebab dan kondisi, pada awalnya terdapat sebab dan kondisi yang bisa merintangi. Akan tetapi, jika kita memiliki tekad, yakni prinsip kebenaran dan arah tujuan yang benar, secara alami, batin kita, baik pada kondisi buruk yang bagaimanapun, batin kita masih dalam keadaan sangat bebas, masih mampu untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Telinga untuk mendengarkan suara, mampu untuk mendengar, merenungkan pelatihan, memperoleh kebodian terunggul secara alami. Oleh karena itu, perlu untuk sangat bersungguh hati untuk menghayati. Di antara 6 akar indera pada tubuh manusia, jumlah dari fungsi pada 3 akar indera berupa mata, hidung, dan tubuh masing-masing memiliki 800 jasa bajikan. Hendaknya menggenggam momen sekarang juga untuk memanfaatkan fungsinya. Sedangkan 3 akar indera dari telinga
lidah, dan pikiran memiliki rintangan untuk bersentuhan dengan objek dari dunia luar. Hendaknya ke dalam diri melatih dharma murni agar bebas dari noda dan rintangan. Dengan mempertahankan kemurnian akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan secara keseluruhan. Tubuh manusia, tubuh jasmani manusia. Setiap orang memiliki 6 akar indera. 6 akar indera, mata, hidung, dan tubuh. Jumlah dan fungsi dari 3 akar indera masing-masing memiliki 800 jasa kebajikan. Semua orang harus bersungguh hati. Mengapa mata memiliki 800 jasa kebajikan? Pada bola mata manusia yang normal, cakupan mana yang dapat ia gunakan? Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati, mendengar, merenungkan, dan melatih untuk memahami. Harus menggenggam momen sekarang untuk memanfaatkan fungsinya. Apa yang disebut dengan jasa kebajikan? Jasa adalah memanfaatkan dharma. Sedangkan 3 akar indera dari telinga, lidah, dan pikiran, kondisi lingkungan luar dengan lingkungan ini berinteraksi menjadi rintangan. Maka hendaknya ke dalam diri melatih dharma murni agar bebas dari noda dan rintangan. Telinga, lidah, dan pikiran kita, meskipun telinga sedang mendengar, tetapi masih memiliki sedikit rintangan. Suara yang terlalu jauh tidak dapat terdengar. Akan tetapi, dharma yang mendekat, kita semua bisa mendengarnya melalui telinga, sehingga ia berada dalam rintangan duniawi. Hal yang tidak dapat kita dengar, akan tetapi dharma yang dapat kita dengar. Dharma yang didengar masuk ke dalam batin, mampu untuk merubah kehidupan kita. Ini adalah perumpamaan telinga dengan fungsinya yang demikian. Sehingga kita akan lebih mendalami pembahasan tentang telinga, sehingga hendaknya ke dalam diri melatih dharma murni meresapinya. Cobalah yang terbaik untuk memasukkan dharma ke dalam batin kita. Mengikuti tambahan dari dharma ini, kerisauan batin dan kegelapan batin harus dihapuskan. Sehingga hendaknya ke dalam diri melatih dharma murni agar bebas dari noda dan rintangan. Ketika kerisauan batin terhapuskan, secara alami tiada lagi noda. Secara alami dharma adalah murni, sehingga mempertahankan kemurnian akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan secara keseluruhan. 6 akar indera kita ini, jika semuanya mempertahankan secara murni, 6 akar indera akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan secara keseluruhan. Karena telinga, lidah, dan pikiran masing-masing memiliki 1.200 jasa kebajikan. Mata, telinga, dan tubuh masing-masing memiliki 800 jasa kebajikan. Jika semuanya dipadukan menjadi 6.000 jasa kebajikan, sehingga terhadap angka ini semua orang harus berusaha dan mengingatnya. Karena dharma telah berada pada tempat ini terus-menerus agar semua orang memahami seberapa pentingnya kita membina diri pada kehidupan ini. Kesimpulan apa yang bisa Anda tinggalkan dari dharma yang pernah Anda dengar, sehingga saya berharap semua orang untuk bersungguh hati. Naskah sutra di depan sangatlah panjang, membahas mengenai berbagai macam suara. Selanjutnya, Satata Samitabhyuta, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi yang menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca atau melafalkan, menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya, orang itu akan memperoleh 1.200 jasa kebajikan dari telinga. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Mulai sekarang 1.200 jasa kebajikan, yakni dimulai dari ketekunan akar telinga. Dengan
Telinga yang murni ini dapat mendengar seluruh 3.000 maha ribu dunia, ke bawah sampai neraka Avici, ke atas sampai surga Akanista. Berbagai jenis bahasa dan suara di antara, di dalam maupun di luar. Suara-suara gajah, kuda, lembu, dan kereta. Suara-suara tangisan dan desahan. Suara-suara sangkalala dan genderang. Suara-suara gong dan genta. Suara-suara tawa dan bicara. Suara-suara pria, wanita, anak lelaki, dan anak perempuan. Suara-suara dharma dan bukan dharma, suara-suara penderitaan dan kebahagiaan, suara-suara makhluk awam dan makhluk suci, suara-suara sukacita dan tidak sukacita, suara-suara dewa, naga, yaksa, Gandharwa, Asura, Garuda, Kimnara, dan Mahoraga, suara-suara api, air, dan angin, suara-suara penghuni neraka, hewan dan setan kelaparan, suara-suara biksu dan biksuni, suara-suara Sravaka, Prayeka, Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Bila diringkaskan, Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Berdasarkan begitu banyak suara yang disebutkan di atas, kira-kira akan membahas bagian naskah sutra di bawah mengatakan demikian. Semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maha ribu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Dengan demikian dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Dengarlah dengan baik. Semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maha ribu dunia. Kita yang masih makhluk awam, telinga makhluk awam, belum memperoleh telinga dewa. Pembinaan diri kita belum memperolehnya. Masih belum memperoleh telinga dewa. Dengan telinga yang diberikan orang tua kita. Mendengarkan dengan telinga fisik dan menggunakannya secara murni. Semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maha ribu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, adalah tubuh awam. Belum memperoleh telinga dewa. Mendengarkan dengan telinga fisik dan menggunakannya secara murni. Kita menggunakan telinga fisik untuk mendengarkan suara. Jika kita membina diri, kita memiliki pengertian. Setelah berpengertian, kita menggunakannya secara murni. Ketika orang lain memarahi kita, terima kasih Anda telah mengingatkan saya. Jika saya memiliki kekurangan, saya akan merubahnya. Orang yang memarahi kita, kita menghapuskan suara jahatnya. Kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Ini disebut sebagai murni. Ini disebut sebagai pengertian. Namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Telinga biasa yang dikatakan ini adalah akar indera tiada banding yang murni. Bukanlah mendengar dengan telinga biasa dari daging, di mana pada makhluk awam dapat muncul dan lenyap, tidak kekal adanya. Telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua, asalkan hati kita murni, mulai membina diri, kita hendak belajar untuk bagaimana mendengar segala sesuatu di bumi ini. Sebelumnya sudah kita bahas berbagai macam suara. Kita seharusnya mempelajari bagaimana cara berpengertian. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Telinga biasa yang dikatakan ini adalah akar indera tiada banding yang murni. Jika kita mendengarkan suara yang masuk dan menggunakan ajaran Buddha yang kita pahami, bagaimana memahaminya dengan berpengertian, inilah Dharma. Jika hal ini tidak masuk melalui telinga kita, kita tidak akan memahami Dharma sama sekali.
Karena dharma masuk melalui telinga, maka pada waktu bersamaan dharma juga telah masuk ke dalam batin. Jadi pada saat itu kita menggunakan dharma, mendengar dharma dengan hati murni untuk menerima suara. Dengan demikian adalah akar indera tiada banding yang murni. Karena kita pada awalnya batin kita sudah ada dharma. Ditambah lagi dharma yang didengar. Dengan sendirinya kita bisa mengubah suara-suara di luar yang penuh noda, menggunakan hati yang murni untuk menerimanya. Ini disebut sebagai akar indera tiada banding yang murni. Bukanlah mendengar dengan telinga biasa dari daging, di mana pada makhluk awam dapat muncul dan lenyap. Kita meminjam telinga dari tubuh ini dan masuk melalui suara. Yang kita perlukan adalah dharma ini. Dharma masuk ke dalam batin agar kita dapat meminjam suara untuk menghayati maksud dari dharma. Jadi mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Telinga mendengar suara dari luar, semuanya terdengar masuk ke dalam. Mampu mendengar dan mengetahui semuanya pada suara-suara dari makhluk suci, makhluk awam, dan berbagai jenis makhluk lainnya. Tak peduli suara dari makhluk berjiwa atau tak berjiwa, seketika tahu begitu mendengarnya, langsung mengerti akan maksudnya tanpa kesalahan sedikit pun. Ketika mendengar suara dari orang suci, akan tahu tentang tujuan utama dari dharma. Ketika mendengar suara burung dan hewan, akan tahu apakah sedih atau bahagia. Ketika mendengar suara musik dan angin, akan tahu apakah membawa keberuntungan atau petaka. Pada suara-suara dari makhluk suci, makhluk awam, dan berbagai jenis makhluk lainnya, tak peduli suara dari makhluk berjiwa atau tak berjiwa. Yang memiliki jiwa adalah hewan dan manusia. Semua ini disebut sebagai makhluk yang memiliki perasaan. Yang tidak memiliki jiwa adalah objek. Laksana rumah kita dibangun oleh orang. Terserah Anda ingin membangun dengan bentuk seperti apa. Ketika kita memotong kayu, digunakan untuk membuat kursi dan meja. Bentuk apapun, semuanya tergantung manusia. Manusia yang memiliki jiwa menggunakan material di dunia untuk menciptakan sesuatu, sehingga yang tidak memiliki jiwa adalah segala kondisi, segala material yang dapat Anda lihat. Benda yang tidak dapat bergerak, semua itu disebut sebagai yang tidak berjiwa, sehingga kita harus bersungguh hati. Tak peduli suara dari makhluk berjiwa atau tak berjiwa. Ketika benda yang tidak memiliki jiwa bertabrakan satu sama lain, maka akan mengeluarkan suara. Maka seketika tahu, begitu mendengarnya langsung mengerti akan maksudnya tanpa kesalahan sedikit pun. Tanpa kesalahan sedikit pun. Ini karena kita mengetahuinya. Suara apa yang dihasilkan dari kondisi yang demikian. Ketika satu mangkok jatuh ke bawah, apakah mangkok tersebut pecah atau tidak? Ketika mendengar kita langsung mengetahuinya. Ketika barang yang terbuat dari keramik jatuh ke bawah, telinga kita dengan sangat jelas membedakan suara yang tidak pecah dan suara pecah. Oleh karena itu, langsung mengerti akan maksudnya tanpa kesalahan sedikit pun. Baik suara dari yang berjiwa maupun tidak berjiwa, semuanya sangat jelas. Sehingga ketika mendengar suara dari orang suci, akan tahu tentang tujuan utama dari dharma. Jika kita mendengar suara dari orang suci, kita akan mengetahui bahwa beliau sedang membabarkan dharma. Dharma memiliki tujuan utama. Bagaimana beliau menganalisanya untuk kita? Beliau menunjukkan kepada kita kepada arah tujuan yang benar, sehingga kita jelas akan semua hal ini. Suara ini adalah suara yang membabarkan dharma. Ketika mendengar suara burung dan hewan, akan tahu apakah sedih atau bahagia. Ketika burung berkicau, apakah ia bergembira atau tidak gembira. Sekarang ia sedang memberikan pujian kepada orang atau sedang memarahi suara dari orang tersebut. Kita mendengar suaranya, tidak mengetahui apa yang dimaksud.
sehingga kita harus lebih berusaha lagi. Gong Ye Chang, murid Konfusius, di masa lalu beliau mampu mendengar bahasa burung, mampu mendengar dan mengerti dari suara yang dikeluarkan burung. Burung juga mengerti suara manusia. Pada masa lalu, saya pernah bercerita ketika biksu membaca sutra, suara yang dikeluarkan ketika membaca sangat halus dan menakjubkan. Burung terbang menuju tempat tersebut untuk mendengarkannya. Mendengarkan dengan fokus. Seorang pemburu terus membidiknya dengan sebuah pistol. Burung tersebut tidak mengetahuinya. Sepenuh hati mendengarkan sutra. Ketika pemburu tersebut menembaknya dengan pistol, burung tersebut terlahir di alam surga. Kemudian datang untuk mengucapkan terima kasih kepada biksu tersebut. Karena pada waktu yang singkat tersebut, dia merasakan sukacita ketika mendengarkan Dharma. Tiada pikiran yang bercabang-cabang. Dalam waktu yang singkat tersebut, terlahir kembali di alam surga. Kemudian lagi, dirinya sendiri juga merasa kebajikan apa yang telah saya perbuat sehingga saya bisa terlahir di alam surga. Kembali merenung. Dengan kesungguhan hatinya yang demikian, Dharma telah memperkaya kehidupan saya. Di dalam batin dan pikiran saya bisa memiliki pengertian yang baik, agar saya mampu menguraikan prinsip kebenaran di dunia ini, sehingga mengendarai berkah ini. Tanpa pikiran yang bercabang-cabang, dengan demikian terlahir di alam surga. Seharusnya saya mengucapkan terima kasih kepada biksu tersebut. Membaca sutra laksana membabarkan Dharma, sehingga dia pergi mengucapkan terima kasih. Ini merupakan sebuah cerita yang pernah saya bahas sebelumnya. Oleh karena itu, burung mampu mendengar suara manusia. Murid Konfusius, yakni Gong Ye Chang, juga mampu mendengar suara burung. Singkat kata, suara dapat saling berhubungan. Hanya saja kita masih tidak mampu untuk mendengarkannya. Komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya saja. Kita tidak memahaminya. Sama-sama tinggal di Taiwan, orang Hakka sedang berbicara. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ataupun saya di suatu tempat sedang berbicara. Dia berkata, "Master, dia tidak mengerti." Mengapa tidak bisa mengerti? Harus berbicara dalam bahasa Mandarin? Bukan, harus berbicara dalam bahasa Hakka. Bahasa Hakka saya tidak bisa. Prinsip yang sama, berada di dalam lingkungan yang sama, suara tidak sama, apalagi dalam kondisi yang berbeda. Jadi, ketika mendengar suara burung dan hewan, akan tahu apakah sedih atau bahagia. Inilah orang suci, ataupun praktisi yang batinnya murni, barulah bisa benar-benar memahami hingga tuntas suara demikian. Jadi ketika mendengar suara musik dan angin adalah suara musik, suara meniup musik. Angin berhembus dengan halus untuk menciptakan suara demikian. Akan tahu apakah membawa keberuntungan atau petaka. Apakah yang dimainkan ini sebenarnya suara apa? Pada akhirnya di dunia ini memiliki begitu banyak macam suara. Kita mampu membedakannya dan ada yang tidak mampu untuk dibedakan. Pada akhirnya batin kita harus melatih ketenangan pikiran dengan baik. Dalam 3000 maharibu dunia, ketika waktu bergulir dan hari berganti, semuanya menjadi diam dan tenang. Baik bersuara atau tiada suara di alam bebas akan dipahami seluruhnya begitu didengar. Kalau bukan berfungsi sesuai sifat hakiki, bagaimana mungkin demikian adanya? Dalam 3000 maharibu dunia, ketika waktu bergulir dan hari berganti, semuanya menjadi diam dan tenang. Pada 3000 maharibu dunia ini, di seluruh dunia, waktu terus bergulir. Ada masa yang sangat banyak suara, ada masa yang tidak terdapat suara. Laksana malam hari yang hening. Tidak ada suara mobil, tidak ada suara burung. Ketika malam, tidak ada suara orang, tetapi waktu juga berlalu.
tanpa diketahui dan disadari. Langit perlahan-lahan menjadi terang. Ini adalah waktu bergulir dan hari berganti. Waktu ini juga terus bergulir dan berlalu. Kita sangat hening. Setiap material di dunia sangat tenang dan tidak bersuara. Semuanya tidak bersuara, memiliki makna bahwa banyak suara sangatlah kompleks, atau di dalam keheningan sangatlah tenang. Suara maupun tiada suara dari alam akan dipahami seluruhnya begitu didengar. Sangat hening ke telinga kita juga mendengarkan. Coba kalian lihat di luar ada apa? Saya keluar untuk mendengarkannya. Tiada apapun, sangat hening, di luar sangat hening. Saat telinga kita mendengarkan, hening itu berarti tiada suara. Sehingga dikatakan walaupun dunia berputar, bumi berputar, waktu berputar, semuanya tiada suara. Alam ini, baik bersuara atau tiada suara di alam bebas, akan dipahami seluruhnya begitu didengar, bersuara maupun tiada suara. Telinga kita yang mendengarkan, oleh karena itu akan dipahami seluruhnya begitu didengar. Kalau bukan berfungsi sesuai sifat hakiki, bagaimana mungkin demikian adanya? Berbagai macam suara, semua dapat didengar dengan jelas, namun tidak semuanya dapat dipahami. Seperti contoh di atas, suara burung berkicau. Apa yang mereka katakan? Kita tidak dapat mengerti. Kita juga membahas tentang benda yang tidak memiliki jiwa. Bagaimana suara yang dihasilkannya saat bersentuhan maupun saat pecah? Apakah jatuh dari atas atau suara berat ketika menghancurkan benda lain? Kita dapat membedakannya dengan telinga kita. Jadi ada suara yang kita kenali, ada pula suara yang tidak dapat kita dengarkan. Atau suasana benar-benar hening, kita juga mendengarkannya dengan telinga. Sehingga suara yang didengarkan oleh telinga kita ada suara dan tiada suara. Ini adalah sifat atau fungsi telinga. Jadi fungsi telinga ada banyak. Dengan demikian dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sekiranya mendengar dan timbul kemelekatan, berarti akar telinga rusak. Kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan, itu berarti tidak merusak akar telinga. Dengan demikian dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Telinga mampu membedakan berbagai macam suara yang selalu berubah karena akar telinga kita sangat jelas. Suara kereta api yang sedang melintas saat ini, kita juga dapat mendengarnya. Selalu begini adanya. Ketika kondisi tersebut tiba, telinga akan menjadi sangat sensitif, maka kita dapat mendengarnya. Inilah akar telinga kita. Jadi sekiranya mendengar dan timbul kemelekatan, berarti akar telinga rusak. Kita tidak memiliki acara untuk memurnikannya kembali. Sedangkan akar telinga saya juga mendengarnya dengan demikian. Saya ingin mendengar dharma dengan hening. Namun yang saya dengar ialah suara dari kereta api, suara dari pesawat, suara burung, ada banyak suara yang mengganggu. Inilah telinga kita sebagai makhluk awam. Telinga makhluk awam mendengar suara yang mengganggu, yang dapat mengganggu kita. Ini akar telinga yang rusak. Kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan, artinya itu berarti tidak merusak akar telinga. Dalam batin makhluk awam, batin kita yang dipenuhi kerisauan batin, ini disebut dengan akar telinga yang rusak. Jika batin kita murni, suara apapun tidak merusak akar telinga. Meskipun telinga mendengar banyak suara yang mengganggu, kita tidak memiliki rintangan. Tetap seperti sebelumnya, terhadap suara ini, batin tidak terganggu. Prinsip yang sama, singkat kata, kita harus mempelajari ajaran Buddha dengan bersungguh hati. Bagaimana reaksi kita terhadap kondisi luar, agar batin kita tetap sangat leluasa. Akar telinga ini harus menerapkan dengan baik.
mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Mendengar suara apapun, kita harus merenungkan dengan baik. Dharma sangat sulit untuk didengar. Ketika mendengar ajaran Buddha, kita harus meletakkannya di dalam hati untuk selamanya, merenungkan dengan baik. Dengan demikian, dharma yang baik harus diterima dan ditegakkan, sehingga kebijaksanaan dapat bertumbuh. Sebab dan kondisi seperti apapun, kita bersyukur terhadap sebab dan kondisi yang baik. Kita juga bersyukur terhadap sebab dan kondisi yang tidak baik. Sebab dan kondisi yang baik menyempurnakan jalan batin kita. Benih dan kondisi yang tidak baik menambah kekuatan dan ketetapan batin kita untuk membina diri. Ini tidak lain adalah faktor pendukung tambahan. Kondisi baik yang mendukung pembinaan diri, kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Tidak lain adalah batin yang dipenuhi rasa bersyukur. Jika kita mampu berbuat demikian, batin terkondisi telah terbebaskan, memperoleh kebodian terunggul. Ini adalah yang pencerahan terunggul yang kita kejar, sehingga semua orang harus bersungguh hati.